Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore semua. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Dan mendiang Paus Fransiskus menulis dengan tema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Dalam kaitan dengan ini, saya pada sore hari ini mengajak kita untuk merenungkan tema sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Bersatu dalam dan karena cinta. Kita semua tahu bahwa dalam realita hidup, orang hanya akan hidup bersama karena ada cinta. Orang baru akan ada bersama hanya di dalam cinta. Dan dalam kaitan dengan komunikasi, ada orang bijak mengatakan, berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar. Tentu saja hal ini sangat penting karena seringkali ketidakharmonisan itu terjadi karena kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita hanya akan membawa dampak. Apakah itu positif ataukah itu negatif? Yang positif pasti akan menggembirakan, membahagiakan, mendatangkan damai dan sukacita. Tetapi yang negatif pasti akan mendatangkan perselisihan, mendatangkan permusuhan, mendatangkan kebencian. Karena itu, sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari bibir kita, kita harus
berpikir berulang kali. Tentu saja Yesus tahu bahwa hal ini tidak mudah. Karena itu, sudah sejak zaman dulu Yesus berdoa untuk kita semua. Supaya kita semua tetap bersatu. Dan dasar kebersamaan kita itu adalah kesatuan Yesus dengan Bapaknya. Tetapi yang menjadi soal, bagaimana kita bisa merasakan kesatuan Yesus dengan Bapaknya kalau kita sendiri belum merasakan kesatuan dalam kebersamaan kita. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kesatuan itu baru bisa akan terjadi di dalam dan karena cinta. Demikian juga yang terjadi antara Yesus dan Bapaknya karena cinta. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus dalam perjamuan terakhir berdoa. Bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga bagi orang-orang yang menaruh percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Itu artinya Yesus berdoa untuk kita semua yang telah percaya kepadanya karena pemberitaan para murid. Intinya supaya kita semua bersatu. Pernah ada orang yang berkomentar, mungkin sepanjang sejarah salah satu doa Yesus yang belum dikabulkan adalah supaya mereka bersatu. Karena apa? Kita lihat gereja-gereja bertumbuh seperti jamur. Terpisah dari gereja Katolik. Tetapi Yesus tetap berdoa supaya kita semua bersatu. Dan untuk menciptakan kesatuan itu, mendiang Paus Fransiskus
mengatakan, bagikanlah dengan lemah lembut pengharapan yang ada dalam hatimu. Tidak mudah untuk kita wujud nyatakan. Tetapi kita harus berusaha. Karena kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kalau kita mau. Dan saya selalu melihat itu di dalam hati yang penuh kasih. Dan di dalam semangat kerendahan hati. Orang yang rendah hati selalu akan melihat orang lain berarti bagi dirinya. Selalu akan melihat orang lain penting untuk dirinya. Selalu akan melihat orang lain berharga bagi hidupnya. Karena itu, saya bisa mengerti Martin Buber dalam bukunya dulu mengatakan, tanpamu aku tidak menjadi aku, lewatmu aku dapat menjadi aku. Itu berarti kamu berarti bagiku, kamu berharga bagiku, kamu berharga bagiku. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Supaya apa yang diharapkan oleh Yesus dapat tercapai. Semoga mereka semua bersatu sama seperti Engkau ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tuhan memberkati kita.